Halo teman-teman semua, saya Justin Stewart Leonardo, dan di video kali ini kita akan membahas soal titik berat 2 dimensi fisika kelas 11. Sebelum nonton, buat teman-teman yang belum subscribe, kalian bisa subscribe dulu, dan udah gitu langsung aja mari sama-sama kita simak pembahasan soal berikut ini. Tentukan titik berat benda berikut ini. Nah, ini merupakan benda 2 dimensi, maksudnya punya luas, dan terdiri dari 2 buah persegi panjang. Nah, untuk memudahkan kita dalam mengerjakan soal seperti ini, kita gambar dulu koordinat XY-nya dan ingat kembali bahwa titik berat untuk benda yang berbentuk persegi panjang itu tepat di tengah-tengah, teman-teman. Jadi, ini titik beratnya di sini. Untuk benda pertama, untuk benda kedua di sini, ya. Kemudian, langkah pertama kita cari luas dan koordinat masing-masing potongan. Nah, untuk benda yang pertama dulu nih, kita lihat. Ini kan panjangnya 8, lebarnya 6. Luasnya ya kita dapat pasti 48 meter persegi. Nah, X1-nya ini pasti setengah dari 8 ya. Setengah dari 8 berapa? 4 kan? Setengah dari 6, 3 ya. Nah, ini koordinatnya kita bisa lihat. Pas ya. X-nya 4, Y-nya 3. Nah, untuk benda yang kedua, di sini panjangnya 4 dan lebarnya 3. Berarti P kali L ini 12 meter persegi. Sama kita cari X2 dan Y2. Untuk X2-nya di sini kita lihat ya. X2-nya ini kan 4. Koordinat ini 4 sama 7,5. Dapat ini 7,5 dari mana? Panjang ini kan 6. Kemudian tengah-tengah sini. Panjangnya pasti 1,5 jaraknya ya. Kalau ini 1,5 ditambah 6 ya berarti 7,5. Intinya kalian harus teliti dalam menentukan koordinatnya. Hati-hati, koordinat itu beda sama panjang ya. Nah, kalau kita udah dapat X1, X2, Y1, Y2 dan luas masing-masing potongan, ya udah gampang aja. Nah, sekarang untuk menghitung koordinat X benda, di sini dari gambar jelas terlihat bahwa X titik beratnya itu 4 ya. Dia nggak gerak kemana-mana. Dan kalau X1 sama X2-nya sama, untuk sistem yang terdiri dari 2 buah benda, maka otomatis pasti titik beratnya sama ya, sama-sama 4 meter. Kalau nggak percaya nanti kalian bisa pakai rumus XTB dan kalian pasti akan mendapatkan hasilnya juga 4 meter. Nah, sekarang kita akan menghitung koordinat Y benda. Nah, baru kita pakai rumus Y titik berat di sini. YTB sama dengan A1Y1 tambah A2Y2 per A1 tambah A2. Di sini YTB-nya A1 berapa? 48. Y1-nya 3, 48 kali 3 tambah A2-nya 12, Y2-nya 7,5 per 48 tambah 12 ya. Kita hitung aja sebentar, nanti kita peroleh hasilnya 3,9 meter. Dengan demikian, koordinat titik berat untuk benda gabungan ini adalah 4 dan 3,9. Ya, 4 dan 3,9 berarti kurang lebih ada di titik sini ya, di atas ini, tengah-tengah sedikit gitu. Nah, sekarang kita coba lagi contoh soal yang kedua ya. Contoh soal yang kedua di sini. Tentukan titik berat benda berikut ini. Ini adalah benda yang tersusun atas persegi panjang dan segitiga sama sisi ya. Nah, di sini kita gambar dulu koordinat untuk sistem benda seperti ini ya. Untuk benda yang berbentuk persegi panjang, titik beratnya pasti di tengah-tengah dan segitiga sama sisi. Ini pasti sepertiga dari tinggi si segitiga ini, gitu. Nah, dari sini kita cari luas dan koordinat masing-masing potongan. Potongan pertama dulu deh, segitiga nih. Cari luasnya setengah kali alas kali tinggi kan, luas segitiga. Alasnya 6, karena segitiga sama sisi. Tingginya, kalau ini 6, berarti segini 3. Pakai Pitagoras kita hitung nanti 3 akar 3 ya. Jadi kalau kita hitung nanti luas benda yang pertama ini adalah 15,6 meter persegi, teman-teman. Terus kita cari X1 dan Y1-nya. X1-nya jelas aja, kalau ini 8 pasti tengah-tengahnya 4 ya. Titik berat yang ini. Nah, hati-hati sekarang Y1-nya. Y1-nya itu adalah sepertiga dari tinggi si segitiga ini. Tinggi segitiganya berapa tadi? 3 akar 3 kan? Sepertiga dari 3 akar 3 ya akar 3. Tapi jangan lupa ditambah 6. Kenapa? Karena kita ukurnya itu terhadap sumbu X di sini. Ya, kita ukurnya ini koordinat ini tuh berapa sih? Gitu. 7,7 meter kan? 7,7 meter dan bukan 1,7 gitu. Nah, setelah kita tinjau benda yang pertama, kita tinjau benda yang kedua. Ini gampang.
persegi panjang, luasnya 48 ya, tinggal panjang kali lebar. X2-nya di sini 4, Y2-nya di sini 3 ya. Jelas kan? Kalau misalnya ini kan tengah-tengahnya pasti 4,3. Nah, sekarang kita hitung koordinat X benda. Nah, ini sama nih, 4 meter sama 4 meter ya, kita nggak usah ngitung. Jelas aja titik beratnya untuk yang X itu pasti sama dengan 4 meter. Nah, kita hitung koordinat Y benda. Koordinat Y benda baru kita pakai rumus YTB. Ini A1 tambah A2 Y2 per A1 tambah 2. Jadi A1-nya 15,6 kali 7,7 tambah 48 kali 3 dibagi 15,6 tambah 48. Ya, substitusi aja data-data yang udah kita cari di sini. Angka-angkanya kita masukin ke sini dan hati-hati masukinnya juga teliti. Karena kalau misalnya salah satu nanti salah semua ke bawah ya. Nanti kita peroleh YTB-nya itu 4,15 meter. Gitu. Sehingga titik beratnya di sini adalah XTB, YTB yaitu 4 meter, 4,15 meter. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang berikutnya. Nah, buat soal yang ketiga, tentukan titik berat benda berikut ini. Ini adalah plat yang berbentuk setengah lingkaran, dipotong lagi oleh 2 buah setengah lingkaran yang kecil ya. Nah, panjang diameter dari setengah lingkaran ini adalah 2R. Terus kita gambar dulu koordinatnya, dan ini akan sangat membantu kita untuk menyelesaikan soal ini. Hati-hati teman-teman, kalau panjang ini 2R, tengah-tengahnya ini R ya. Kemudian untuk lingkaran yang kecil ini, setengah lingkaran yang kecil, di sini pasti koordinatnya pas di setengah R. Yang ini di 3/2R gitu. Nah, caranya sama seperti tadi. Kita cari dulu luas dan koordinat masing-masing potongan. Nah, kita cari dulu deh luas untuk potongan setengah lingkaran yang besar ini. Hati-hati, setengah lingkaran yang besar ini punya jari-jari R, diameternya 2R. Dan untuk luasnya, itu A1 sama dengan setengah dari luas lingkaran. Setengah pi R kuadrat. Jelas ya? X1-nya itu R. Lihat koordinatnya tengah-tengah sini ya, R. Y1-nya itu 4R per 3 pi. Karena jari-jarinya R ya udah ini pasti koordinat Y1-nya. Sekarang potongannya. Potongan untuk setengah lingkaran kecil yang pertama ini. A2-nya setengah dari luas lingkaran. Berarti setengah dari pi jari-jari setengah lingkaran yang kecil ini adalah setengah R, teman-teman. Jadi setengah pi kali setengah R dikuadratkan, ini sama dengan 1/8 pi R kuadrat. X2-nya ini setengah R. Y2-nya 4R per 3 pi, kita substitusi aja R-nya yaitu setengah R di sini ke rumus titik berat untuk benda yang berbentuk setengah lingkaran. Jadi 4 kali setengah R per 3 pi sama dengan 2R per 3 pi. Kemudian untuk A3, ini luasnya sama ya karena identik kan lubangnya yang ini. Jadi setengah pi kali setengah R dikuadratkan 1/8 pi R kuadrat. X3-nya hati-hati ini 3/2R. Y3-nya karena ini sama-sama sejajar ya di sini ya. Pasti di sini kan koordinatnya. Berarti 4 kali setengah R per 3 pi, ini 2R per 3 pi juga. Kita udah punya A1, A2, A3, X1, X2, X3, Y1, Y2, dan Y3. Nah, untuk menyelesaikan soal yang dipotong seperti ini, soal benda yang dipotong, untuk menghitung koordinat X maupun Y, hati-hati di sini, tandanya dikurangi. Jadi luas yang utuh, setengah lingkaran utuh, dikurangi luas setengah lingkaran yang lubang ini. Jadi A1, X1, dikurangi A2 X2 dikurangi A3 X3 per A1 kurang A2 kurangi A3. Kita substitusi aja. A1-nya kita punya setengah pi R kuadrat ya. X1-nya kita punya R. A2-nya kita punya 1/8 pi R kuadrat kali X2-nya setengah R dikurangi A3-nya kita punya 1/8 pi R kuadrat, X3-nya 3/2R. A1 kurangi A2 kurangi A3 ini setengah pi R kuadrat kurangi 1/8 pi R kuadrat dikurangi 1/8 pi R kuadrat. Nah, hitungnya yang teliti di sini nanti kita peroleh X titik beratnya itu sama dengan R. Berarti titik beratnya ada di sini, tengah-tengah sini ya, untuk koordinat X-nya. Kalau koordinat Y-nya, caranya sama seperti ketika kita mencari koordinat X, tapi kita ganti aja X-nya sama Y. Jadi YTB sama dengan A1 Y1 dikurangi A2 Y2 dikurangi A3 Y3 per A1 kurangi A2 kurangi A3 ya. Di sini
kita ganti aja X-nya sama Y kayak tadi. Untuk Y1-nya kita ganti sama 4R per 3pi. Untuk Y2 dan Y3-nya kita ganti sama 2R per 3pi. Ini kita hitung dengan hati-hati, nanti kita peroleh YTB-nya itu 2R per pi. Sehingga titik beratnya di sini adalah R dan 2R per pi. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Oke, mungkin demikian saja pembahasan singkat untuk soal titik berat kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan membantu kalian semua dalam belajar. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya.